Allah senang sama kita. Serahkan, Ramadan mah urusan Allah. Jangan grogi jalani hidup, kau lakukan kebaikan, lakukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Kita pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laku Allah bebaskan kita semuanya dari siksa dunia dengan kesulitan dan siksa akhirat dengan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kekasih Allah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, di sore ini kami ucapkan selamat sehat lahir, sehat batin. Kita isi dan kita semangat mengisi takmir Ramadan. Doa kita bersama, dan saya yakin bahwa amaliyah Ramadan yang selama ini kita jalankan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak banyak silaturahmi di televisi NU Pesanggerahan. Satu ayat Al-Quran yang berpesan buat kita semuanya. Allah yang langsung pesan pada kita, wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan, benar-benar kami turunkan Al-Quran. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran merupakan mujizat terbesar untuk Kanjeng Paduka Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran buat kita orang mukmin, buat kita orang muttaqin, merupakan nikmat besar, anugerah besar yang harus kita terima dengan legowo hati. Maksud Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Satu fungsi Al-Quran Allah datangkan melalui baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syifa'un. Datang Al-Quran sebagai syifa, artinya obat. Obat apa? Obat batin, obat hati, termasuk pula obat jasad dan badan kita. Betapa 28 huruf Al-Quran Allah turunkan dari alif sampai iya. Nah, ini semuanya berperan penting hidup kita, bahwa peran penting Allah buat kita manusia. Saat ketika orang berpandangan bahwa Al-Quran itu adalah cuman bacaan yang dibaca, bacalah. Yang banyak orang berpendapat bahwa itu semuanya adalah cuman antara kita manusia dengan Allah. Padahal ketika Al-Quran kita bacakan, sungguh amat dan teramat luar biasa manfaatnya buat kita orang beriman. Sampai seluruh anggota tubuh, dari yang nampak lahiriah sampai ke dalam kita raga tubuh, ke usus besar, usus kecil,
ada jantung, ada paru-paru, ada lagi yang namanya lambung, dan seluruh yang ada di tubuh kita adalah Al-Quran. Huruf-huruf Al-Quran adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah Al-Quran. Nah, ketika Ramadan datang, nunazzilu minal Quran, tetap turun dan diturunkannya Al-Quran di tanggal 17 di bulan Ramadan. Maka seketika bicara tentang ulama, kita baca di kitab ini dan kitab itu, Al-Quran diturunkan di Ramadan sangat pas sekali. Ketika Ramadan bicara, Ramadan artinya pembakaran, Ramadan artinya panas. Maka ketika kita bicara iya Ramadan, iya Al-Quran, bicara iya Al-Quran, Ramadan pun sangat berperan. Makanya saat ketika baginda Rasul mau akan dititip oleh Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Allah Musa pun bertanya. Ada dua cahaya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nurani li ummati Muhammadin. Dua cahaya ini, hai Nabi Allah Musa, ini untuk umat Rasul Muhammad. Apa itu, hai Jibril? Nur Ramadan dan Nur Al-Quran. Nur Ramadan, lapar kita, haus kita, menahan makan dan minum, pembakaran. Ngebakar apa? Ngebakar sesuatu yang tidak lagi manfaat di badan umat Muhammad. Adakah ada hal-hal di tubuh manusia ini yang tidak lagi manfaat? Kalau orang buang sampah umpamanya, ya sampah-sampah yang ada di diri dan badan umat Muhammad yang akan menjadikan dirinya sakit. Ketika Ramadan datang, dia puasa, sumu tasihu. Rasul jelaskan, puasalah, karena puasa itu akan menyehatkan badan kita. Sel-sel yang sudah tak lagi berfungsi di badan manusia, agar kembali sehat, berpuasalah. Maka luar biasa, Ramadan bicara sehat, Al-Quran pun bicara sehat. Maka jadilah di bulan Ramadan ini memiliki mental dan jiwa-jiwa Al-Quran. Syifaun, obat badan. Badan baik lahir maupun batin. Lalu fungsi yang kedua, warahmatun. Quran didatangkan oleh Allah. Quran jadi mukjizat Rasulullah dan dibaca jadi rahmat buat umat Muhammad. Wajar saja rumah kita akan kita bacakan Quran, rumah tangga yang jadi rahmah. Kamar kita bacakan Al-Quran, kamar yang mendatangkan, mengundang rahmah Allah banyak. Bagaimana yang kita harapkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sejauh mana rumah tangga itu kita ramaikan suara-suara Al-Quran di dalamnya. Bahkan Rasul pesan, Iqra'ul Quran fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, rumah jadi rahmat. Rumah akan turun magfirah. Rumah akan jadi berkah ketika dibacakan Al-Quran. Sebenarnya hakikatnya Quran adalah diri kita. Quran adalah badan kita. Ketika kita baca Al-Quran, sebenarnya kita sedang mengisi rumah kita. Badan kita ini rumah kita. Badan kita ini rumah kita. Maka isilah badan kita ini dengan Al-Quran. Jangan seperti rumah kosong. Rumah kosong seperti kuburan. Betapa sedihnya orang Islam, ngakunya umat Nabi, dia tidak bisa baca Al-Quran. Mulai Ramadan ini tidak ada alasan umat Muhammad tidak bisa baca Al-Quran. Kalau ada umat Muhammad, umat baginda Rasul tidak bisa baca Al-Quran. Dan tidak ada lafaz Al-Quran yang dibacakan seperti rumah kosong itu. Kalau rumah kosong isinya cuma memedi, rumah kosong cuma bebegig isinya, maka ketika badan manusia tidak diisi dengan suara-suara Al-Quran, maka wajar saja akhlak pun akan berubah. Isi badannya pun akan merubah. Dia punya sifat, dia punya sikap, dan dia pun akan jauh dari agama Allah. Nah, oleh karenanya
renungi Ramadan ini, renungi Al-Quran ini. Selamat berbahagia orang yang murotal Al-Quran. Selamat beruntung orang-orang yang benar-benar dia semangat untuk khatmul Quran. Terlebih dia memahami isi dan makna Al-Quran itu sendiri. Alif sampai Iya adalah badan kita. Al-Quran 30 juz adalah diri kita. Lalu kemudian Iqra'ul Quran li'annal Qur'ana syafa'atun yaumal qiyamah. Al-Quran yang kita baca akan jadi syafaat di hari kiamat. Hari kiamat itu mana? Ketika kita sulit, Al-Quran akan bantu kita. Ketika kita sedang sedih, Al-Quran jadi teman kita. Ketika di liang lahat, di liang kubur kita sendirian, Al-Quranlah sahabat kita. Sampai menuju Allah, betapa kita mengharap rahmat Allah. Radiyatan mardiyah, jawabannya adalah Al-Quran jadi sahabat dan pendamping kita. Selamat kita sampai ke rahmat Allah. Radiyatan mardiyah. Selamat berbuka, selamat berbahagia. Selamat pula kita semuanya umat Rasul menjadi barisan orang-orang muttaqin yang setia dengan Al-Quran. Jiwa Al-Quran, jiwa Ramadan. Berjiwalah jiwa Al-Quran dan maknai hidup Ramadan. Hablullah, hablum minallah, juga hablum minanas. Ini saja silaturahmi televisi Nahdlatul Ulama Pesanggerahan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah senantiasa pilihan rahmahnya, pilihan maghfirahnya, dan pilihan sorga semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.